kelima, di sini kami akan mempresentasikan tentang percobaan kami yang berjudul konversi energi pada peristiwa gerak di bidang miring dan melengkung. Gerakan, nama aku Hilmi Zahra Gifari dengan NIM 1662344. Saya Faisal Ali dengan NIM 1662344. Aku Bagus Tejo dengan NIM 166623432. Saya Emre Spari dengan NIM 1662340. Saya Nur Aini dengan Fitri dengan NIM 166234336. Saya Jasmine Elizabeth dengan NIM 1662344. Saya Muhammad Jumlah Ramdhani dengan NIM 1662346. Saya dengan Muhammad Ikrar Robadi dengan NIM 1662338. Dan saya Muhammad Rizwan Tega Putra dengan NIM 1662345. Aku Mutia Zahra dengan NIM 1662344. Stay tuned. Adapun tujuan pada percobaan kali ini ada dua. Yang pertama yaitu untuk menyelidiki konversi energi potensial kinetik pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring dan juga bidang lengkung. Yang kedua yaitu untuk menyelidiki pengaruh bentuk dan juga kemiringan lintasan pada baku tembus benda yang bergerak di permukaan bidang. Teori dasar. Pengertian energi. Energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Dalam kenyataannya, setiap dilakukan usaha selalu ada perubahan. Sehingga usaha juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Pada dasarnya, energi merupakan kapasitas untuk melakukan usaha. Misalnya, perpindahan dan perubahan keadaan benda. Energi yang telah digunakan tidak benar-benar hilang, melainkan diubah ke dalam bentuk lainnya, yaitu mekanik, listrik, kimia, dan nuklir. Hal ini dikenal sebagai konversi energi. Kemudian ada beberapa jenis energi. Yang pertama energi kinetik, yaitu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda, misalnya dalam pergerakan, satuannya adalah joule, rumusnya setengah meter kuadrat. Lalu ada energi potensial, ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda sebelum benda itu bergerak, misalnya dalam suatu ketinggian atau kedalaman atau seperti itu. Rumusnya massa kali gravitasi ketinggian. Dan terakhir ada energi mekanik. Secara teori merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial seperti dalam rumus dan seperti dalam slide berikut. Adapun alat-alat yang kami gunakan sebagai berikut. Ada spidol, lem tembak dan isinya, terus ada busur, ada cutter, dan ada meteran. Kami menggunakan bahan yaitu styrofoam dan duplex dengan spesifikasi tingginya yaitu 38,5 cm dan panjangnya 60 cm dan lintasan lurus sepanjang 71 cm dan lintasan melengkung yaitu 73 cm. Prosedur percobaan dan pengambilan data. Dalam pengambilan data, kami melakukan yang pertama, siapkan set alat yang sudah dibuat. Kemudian, siapkan 2 buah kelereng dan stopwatch. Ketiga, catat data ketinggian, sudut lintasan, dan panjang lintasan. Yang keempat, letakkan kelereng di air lintasan dan lepaskan bersamaan dengan stopwatch dinyalakan. Yang kelima, lakukan pengambilan data dengan lepaskan kelereng bersamaan dengan stopwatch dinyalakan. Yang keenam, catat waktu tempuh kelereng menggelinding hingga ke lantai. Yang ketujuh, bandingkan waktu tempuh kelereng pada lintasan miring dan melengkung pada ketinggian yang sama. Yang kedelapan, lakukan pengambilan data lagi dengan memvariasikan tinggi dan sudut terhadap lantai. Yang kesembilan, hitung percepatan kelereng menggunakan rumus. Yang kesepuluh, hitung pula energi potensial dan energi kinetik benda pada kedua lintasan menggunakan data yang diperoleh. Yang terakhir, hitung percepatan gravitasi pada peristiwa gerak benda pada kedua lintasan. Teori yang mendasari percobaan kali ini adalah di mana sebuah benda yang bergerak pada bidang sembarang yang dipengaruhi oleh gaya konservatif dengan mengabaikan slip, maka untuk 2 titik sembarang tersebut berlaku hukum kekekalan energi mekanik di mana energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir.
Untuk mencari gravitasi, rumus yang digunakan yaitu G sama dengan 7Vf kuadrat per 10 HI, dengan Vf kecepatan benda dan HI tinggi lintasan. Dapat dilihat bahwa hasil dari percobaan ini memiliki nilai percepatan gravitasi yang tak konstan, karena hal-hal seperti jarak permukaan bumi dan padat massa bumi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, percepatan gravitasi bumi secara teoritis yaitu G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat digunakan dalam perhitungan percobaan ini. Berikut perhitungan konversi energi mekanik hasil percobaan kami dengan θ merupakan sudut kemiringan bidang, H adalah tinggi awal, dan V2 adalah kecepatan benda di ujung lintasan. Pada lintasan miring dengan sudut terhadap lantai yaitu 35 derajat serta ketinggian 0,385 meter, didapat kecepatan yaitu 0,75 meter per second. Kemudian, secara teoritis, yaitu teori hukum kekekalan energi mekanik awal akan sama dengan energi mekanik akhir. Kemudian, dihitung energi mekanik awal, yaitu energi mekanik awal sama dengan energi potensial, ditambah energi kinetik, yaitu didapat 0,0215 Joule. Setelah itu, dihitung energi mekanik akhir, yaitu energi potensial ditambah energi kinetik, yaitu 0,022 Joule. Pada lintasan miring dengan sudut terhadap lantai yaitu 55 derajat serta ketinggian 0,6 meter, didapat kecepatan yaitu 0,26 meter per second. Kemudian, secara teoritis, energi mekanik awal akan sama dengan energi mekanik akhir. Kemudian dihitung energi mekanik awal, yaitu penjumlahan antara energi potensial ditambah energi kinetik. Dan didapat yaitu 0,0331516 Joule. Kemudian dihitung energi mekanik akhir, yaitu energi potensial ditambah energi kinetik, didapat 0,021994 Joule. Pada lintasan melengkung dengan ketinggian 0,6 meter, didapat kecepatannya yaitu 1 meter per second. Kemudian secara teoritis energi mekanik awal akan sama dengan energi mekanik akhir. Kemudian dihitung energi mekanik secara eksperimen. Energi mekanik awalnya adalah 0,0331516 Joule serta energi mekanik akhirnya adalah 0,004 Joule. Pada lintasan melengkung dengan ketinggian 0,385 meter, didapat kecepatan yaitu 2 meter per second. Kemudian secara teoritis energi mekanik awal akan sama dengan energi mekanik akhir. Kemudian dihitung energi mekanik secara eksperimen. Energi mekanik awalnya adalah 0,0215 Joule serta energi mekanik akhirnya yaitu 0,016 Joule. Hasil percobaan menunjukkan adanya selisih antara energi mekanik awal dan energi mekanik akhir. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama adalah pengukuran kecepatan akhir yang dilakukan dengan meninjau ujung lintasan dengan jarak sekecil mungkin yang dapat terlihat di stopwatch. Hal ini dilakukan oleh manusia sehingga menimbulkan ketidakakuratan data kecepatan akhir. Yang kedua adalah gesekan dengan dinding lintasan. Dan yang ketiga adalah slip. Walaupun kami sudah menggunakan alas lintasan berupa karton yang tidak terlalu licin, hal ini tidak menjamin slip tidak terjadi sama sekali. Dari percobaan yang telah kami buat, kami menarik kesimpulan sebagai berikut. Waktu tempuh kelereng cenderung makin cepat seiring bertambahnya sudut. Kecepatan kelereng pada sudut 55 derajat cenderung lebih besar daripada sudut 35 derajat. Waktu tempuh kelereng di lintasan melengkung lebih kecil daripada di lintasan miring dengan ketinggian dan sudut yang sama. Lalu, kecepatan kelereng di lintasan melengkung lebih besar daripada di lintasan miring dengan ketinggian dan sudut yang sama. Energi kinetik dan energi potensial meningkat seiring bertambahnya sudut. Energi kinetik mencapai maksimum di saat energi potensial minimum, yaitu mencapai ujung lintasan, begitupun sebaliknya. Lalu energi potensial menurun seiring bergeraknya kelereng, sementara energi kinetik meningkat seiring benda bergerak. Semakin besar sudut artinya semakin besar ketinggian. Akibatnya semakin sedikit waktu tempuh dan semakin besar kecepatan. Semakin besar energi mekanik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.